Om Swastiastu. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Iktut Resostika dengan NIM 1911031163 dari kelas 3C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan menskenariokan model pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah, harus menerapkan atau menggunakan model pembelajaran agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan pembelajaran menjadi lebih terarah. Model pembelajaran adalah seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru serta segala fasilitasi yang terkait dengan digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Ada beberapa model pembelajaran, salah satunya yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan sebuah model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual dan dapat dipecahkan atau diselesaikan oleh siswa, sehingga merangsang peserta didik untuk belajar. Berikut skenario pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Baik, Pak. Bagus sekali. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah ada yang tahu hari ini kita akan pelajari apa? Saya, Pak. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang perpindahan kalor. Ya, benar sekali. Sebelum itu, apa itu kalor? Kalor sama dengan panas, Pak. Ya, tepat sekali. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini yaitu untuk mengetahui perpindahan pada kehidupan kita sehari-harinya. Jadi, Bapak harapkan kalian mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, kira-kira apa itu perpindahan kalor? Tidak tahu, Pak. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskannya. Perpindahan kalor atau panas merupakan suatu energi yang berpindah diakibatkan dari perbedaan suhu. Panas yang bergerak dari bersuhu tinggi ke bersuhu rendah. Tiap-tiap benda mempunyai energi dalam yang berhubungan dengan gerak, acak, dan atom-atom ataupun molekul penyusunnya. Kalor bisa merubah suatu suhu zat. Misalnya, saat seseorang membuat minuman teh hangat untuk dirinya, maka dia bisa mencampur air panas dengan air dingin agar teh yang dibuatnya itu dalam kondisi hangat. Saat pencampuran air panas serta air dingin, maka air panas akan melepaskan energi panas, sedangkan air dingin bisa menerima energi panas tersebut atau disebut dengan kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Itulah tadi pengertian mengenai perpindahan kalor. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah bisa dipahami? Bisa, Pak. Baiklah, kemudian silakan anak-anak membentuk kelompok. Setiap anggota kelompoknya 4-5 orang. Kemudian Bapak mohon setiap kelompok ada perempuan dan laki-laki agar bisa saling bertukar pikiran untuk memecahkan masalah yang akan Bapak berikan. Baik, Pak. Bagaimana anak-anak?
apakah kalian sudah membentuk kelompok? Sudah, Pak. Baiklah, mulai dari kelompok 1 untuk membaca materi tentang konduktor dan isolator, serta membaca tentang perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Baik, Pak. Yang berada di sekitar kita, ada yang dapat menghantarkan panas dan juga tidak dapat menghantarkan panas. Benda yang dapat menghantarkan panas disebut dengan konduktor. Untuk benda yang tidak bisa menghantarkan panas disebut dengan isolator. Perpindahan kalor terdapat 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi merupakan suatu perpindahan panas yang melalui zat padat yang tidak ikuti mengalami perpindahan. Konveksi merupakan suatu perpindahan panas dengan melalui aliran yang zat perantaranya ikuti juga perpindahan. Radiasi merupakan perpindahan tanpa zat perantara. Sudah, Pak. Terima kasih pada kelompok 1 yang telah membaca materinya. Selanjutnya, semua kelompok Bapak berikan sebuah soal yang akan diselesaikan secara bersama-sama. Soalnya yaitu, jelaskan perbedaan konduktor dengan isolator dan sebutkan contohnya. Kemudian, sebutkan benda yang perpindahan kalornya secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Itu saja soal dari Bapak. Apakah ada soal yang kurang jelas? Tidak, Bapak. Soalnya sudah jelas. Baiklah, Bapak berikan waktu 15 menit untuk melakukan diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Baik, Pak. Anak-anak, waktu diskusinya sudah habis. Sekarang Bapak minta perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Saya, Pak. Ya, silakan. Perbedaan konduktor dengan isolator, yaitu konduktor merupakan benda yang bisa menghantarkan panas, contohnya tembaga dan besi. Sedangkan isolator merupakan benda yang tidak bisa menghantarkan panas, contohnya kayu dan kertas. Contoh dari konduksi yaitu tutup panci terasa panas saat digunakan untuk memasak dan membakar besi, logam, dan sejenisnya. Contoh dari konveksi yaitu gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan, dan gerakan balon udara. Contohnya dari radiasi yaitu tubuh terasa hangat pada saat berada di dekat sumber api, dan pakaian menjadi kering pada saat dijemur di bawah sinar matahari. Bagus sekali. Mari kita berikan tepuk tangan. Pembelajaran hari ini berjalan dengan baik. Anak-anak, karena waktunya sudah mau habis, mari kita bersama-sama menyimpulkan materi yang telah kita pelajari. Iya, Pak. Berdasarkan materi yang kita telah pelajari tadi, Bapak dapat menyimpulkan yaitu perpindahan kalor atau panas merupakan suatu energi yang berpindah yang diakibatkan dari perbedaan suhu. Perpindahan kalor terdiri dari konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, Bapak akhiri pembelajaran hari ini dengan mengaturkan parame Santi. Om Santi 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 Om. Demikian skenario pembelajaran dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri dengan mengaturkan parame Santi. Om Santi 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 Om.
Salam harmoni.